Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang salah satu penugasan dalam klaster 2, yaitu tentang konfigurasi perangkat jaringan komputer. Ibu akan membahas pada unit kedua dan juga ketiga tentang bagaimana merancang topologi jaringan dan juga merancang pengalamatan jaringan yang sesuai dengan skenario. Skenario di sini sudah tercantum dalam persoalan. Nantinya dalam soal uji kom yang asli juga akan ada skenarionya di dalam persoalan. Oke. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita pahami dulu persoalan yang sudah diberikan. Bisa persoalan, hasil survei, ataupun skenario yang sudah diberikan di dalam soal. Seperti itu ya. Oke, di sini kalau kita rangkum, ini adalah sebuah perusahaan jasa Fosco. Dia mempunyai 3 divisi, yaitu divisi manajerial, CS, dan juga IT. Oke, kita pastikan dulu. Divisi manajerial ini berarti punya 6, jumlah hostnya ada 6. Karena dia tadi pakai kabel, itu akan pakai PC. Kemudian divisi CS, dia menggunakan jaringan wireless dengan jumlah host 10. Maka karena dia wireless, Ibu akan menggunakan laptop. Nah, agar sedikit bervariasi, maka nanti di sini untuk sebagai penghubungnya, Ibu akan menggunakan satu perangkat tambahan yaitu switch. Kemudian yang di sini karena wireless, Ibu akan menambahkan sebuah access point. Dan divisi IT, dia menggunakan jaringan kabel dan juga nirkabel dengan jumlah host 17. Karena ada dua tipe media transmisinya, maka Ibu akan memilih menggunakan wireless router. Gitu ya. Mungkin nanti dengan bantuan hub atau switch juga boleh. Baik, di sini sudah ada deskripsinya, ada 1 PC server, 10 PC client, dan juga 6 laptop. Nah, kita lanjut. Di divisi IT tersedia 1 perangkat printer. Oke, berarti di sini juga ada satu printer. Nah, kemudian masing-masing divisi harus dibuat subnet dengan rank IP 20.1 sampai 20.100 dan setiap divisi harus dapat saling berkomunikasi dan terkoneksi dengan internet serta dapat menggunakan layanan printer yang tersedia. Berarti koneksi internet. Oke, kemudian kita masuk ke subnetnya. Kalau tadi ini ada rank 20 sampai 1 dan 20.100, itu akan menggunakan 3 kelompok subnet dan menggunakan subnet /27. Baik divisi manajerial, CS maupun IT dan juga koneksi internet nanti juga akan Ibu wakilkan dengan /27, hanya saja berbeda subnet. Nah, untuk yang divisi manajerial, Ibu akan menggunakan range dari 192.168 21 sampai 192.168 20.30. Ini subnet masnya sama, semua sama. Ini menggunakan /27. Oke, kemudian yang kedua, untuk yang divisi CS, Ibu akan menggunakan kelas berikutnya saja. Dari range 192.168.20.33 sampai 192.168.20.62, SM-nya sama, /27. Kemudian untuk yang divisi IT, range-nya kita ambil yang kelas. Kita ambil kelompok yang berikutnya, yaitu dimulai dari 192.168.20.65 sampai 192.168.20.94 dengan SM-nya /27.
Nah, oke, kemudian untuk koneksi internet nanti akan Ibu wakili dengan 192.168.20.100/27. Seperti ini ya. Oke. Nah, di sini karena ada koneksi internet, maka nanti membutuhkan cloud dan satu router. Oke, untuk koneksi internet ini dibebaskan. Jadi kalian boleh menggunakan misalnya mau pakai modem DSL, boleh, atau yang lainnya. Ya. Nah, dari sini kita akan buat desainnya langsung pada paket tracer. Gue akan buat note terlebih dahulu. Nah, ini untuk catatan pengingat. Kalian juga mungkin perlu membuat ini ya, boleh taruh atas, boleh taruh bawah, bebas. Nah, itu. Oke, biar lebih rapi, saya kotai. Oke. Nah, kita sorry. Jangan lupa setiap kali kalian membuat konfigurasi dalam paket tracer, karena kalau misalnya nanti dia ke close tanpa kita simpan, dia akan langsung hilang, maka harus kalian simpan terlebih dahulu ya. Nah, ini saja. Oke, pastikan kalian selalu save setiap kali melakukan konfigurasi. Oke, kita akan mulai dari divisi manajerial terlebih dahulu. Dia punya 6 host dan Ibu akan menggunakan sebuah switch. Switch ada di sebelah sini. Oke, Ibu akan menggunakan switch PT saja. Perlu kalian ingat di sini ada switch PT, ada switch MT. Kalau misalnya kalian pilih switch MT, maka kita harus memasangkan cardnya terlebih dahulu. Jadi portnya masih kosongan ya, masih empty. Tapi kalau switch PT ini sudah ada portnya default, yaitu flash Ethernet 0 sampai 5. Berarti ada 6 flash Ethernet. Oke. Nah, sekarang kita pasang kliennya terlebih dahulu, ada 6. Nah, ini di copy saja ya. Oke, tinggal digeser. Oke. Nah, ini sudah ada. Biar lebih mudah untuk mengenalinya, kita kasih ID main 1, main 2, main 3. Main di sini maksudnya manajerial ya. Oh, main 3 sudah. Main 4, main 5, main 6. Oke, nanti rapikannya bisa nanti saja sebenarnya. Tapi sekalian ya nggak apa-apa. Nah, ini semua akan dihubungkan ke port switch. Oke, ini kalau misalnya kalian bingung mau menentukan pakai copper strike atau copper yang cross, kalian bisa gunakan automatically. Ini contohnya. Nah, dia akan langsung otomatis menentukan kabel dan juga port yang sesuai. Ini ya. Oke, nah ini berarti ada ketidaksesuaian port. Kita akan lihat dulu lewat physical. Nah, di sini ternyata bukan port flash Ethernet ya, bukan port Ethernet. Maka harus kita matikan dulu. Kita pilih port Ethernet yang sesuai. Oke, gue akan pilih yang flash Ethernet saja. Kalian dipenuhin ya. Nah, oke. Maaf, belum dinyalakan. Oke, jangan lupa dinyalakan. Kemudian kita hubungkan lagi.
Oke, nah mereka langsung hijau ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Oh iya, ini switch-nya juga perlu kita kasih ID divisi manajerial. Oke. Ini divisi manajerial agak kita geser ke sini ya. Selanjutnya kita akan buat divisi CS. Ini menggunakan access point. Ya, access point ada di sini. Jadi kita lihat. Nah, Ibu akan pilih access point PTN agar bisa muat lumayan banyak ya. Nanti kalau nggak cukup ya udah nggak apa-apa. Nah, kliennya kita akan menggunakan laptop sejumlah berapa? Itu 10 ya. Oke, lumayan banyak. Jangan lupa untuk laptop kita perlu mengubah karena ini nanti akan jadi klien wireless, maka kita harus ubah LAN card-nya menjadi wireless card. Nah, ini kita tarik, kita buang. Jangan lupa ini tadi dimatikan dulu. Kemudian kita pilih yang link switch ini, kita pasang. Sudah terpasang. Ini belum terbuang ya. Oh, nah ini sekarang sudah. Oke, kemudian di on kan lagi. Lalu dia secara otomatis dia akan langsung terkoneksi ke access point yang sudah ada. Nah, oke, ini bisa kita rubah terlebih dahulu. Access point 0 jadi access point divisi CS. Oke, dengan settingannya di sini SSID-nya kita rubah jadi divisi CS. Nah, jika ingin ditambahkan pengaman bisa di sini. Oke, ini ya. Nah, untuk mengkoneksikannya bisa menggunakan desktop, wireless PC, connect. Nah, tunggu sebentar atau refresh, boleh ini diklik lalu connect. Nah, jangan lupa masukkan passwordnya divisi CS dan connect. Nah, begini ya. Oke, selanjutnya ini laptopnya adalah laptop CS1. Oke, nah ini akan di copy saja. CS2, CS3, CS2, CS3, CS4, CS4, CS5. Nah, ini ada sedikit tips dari Ibu ya. Jadi kalau misalnya kalian membuat atau memasang laptopnya terlebih dahulu kemudian mengganti satu persatu itu akan lama karena kalian harus satu persatu juga mengganti LAN card-nya menjadi wireless card, kemudian mengkonekkan ke access point atau wireless routernya nanti, maka kalian buat satu dulu, dikonfig sampai connect ke access point kamu, baru kamu copy atau gandakan sampai sejumlah kebutuhan. Nah, ini karena sudah 5 ya, ini langsung copy aja, geser, jadi lebih cepat. Oke, nah ini ganti juga CS tadi 5, ini 6. Kemudian yang ini CS7, CS8, CS9, CS10. Oke, sampai sini access point atau divisi CS juga sudah selesai. Sekarang kita masuk ke divisi IT. Oke, di divisi IT tadi itu sudah merencanakan akan menggunakan penghubungnya berupa wireless router. Oke, kita akan pasang wireless routernya terlebih dahulu. Nah, ini ya, kita yang ada di paket tracer namanya Linksys WR-T300N. Nah, jadi kita pakai itu saja. Kemudian ini nanti akan terhubung ke laptopnya berapa?
6. Oke, itu akan ambil satu terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi ya. Nah, ini kita setting terlebih dahulu. Nah, untuk wirelessnya kita kasih nama divisi IT. Ini dengan GPA BSK divisi IT. Oke, nah ini sudah. Sampai sini saja dulu. Kemudian kita konekkan. Sorry. Belum bisa connect, kita harus ubah dulu ya. Seperti tadi, ini dimatikan. Ini dibuang dulu. Kita tarik yang link shift, lalu dinyalakan lagi. Dan masuk ke desktop, PC wireless connect. Nah, kali ini akan muncul dua, karena kita sudah punya access point divisi CS yang atas dan access point di wireless router divisi IT yang baru saja kita tambahkan. Nah, kita akan hubungkan ke yang wireless router divisi IT. Tadi passwordnya adalah divisi IT. Lalu connect. Oke, kita close dulu. Oh, ternyata dia belum terkoneksi. Nah, jangan lupa save. Ya, memang terkadang connect ke wireless ini agak susah, makanya Bu tadi bilang konekkan dulu, kalau sudah connect baru digandakan gitu ya. Nah, akhirnya sudah terkoneksi. Nah, ini langsung Ibu kasih namanya adalah laptop IT1. Nah, yang ini IT2, IT3, IT4, IT5, IT6. Oke, sudah ya. Dan kemudian kita juga diminta di dalam soal ada satu buah PC server. Nah, ini PC servernya akan Ibu sambungkan ke wireless router langsung saja. Oke ya. Kemudian ada printer. Oh iya, ini untuk yang server tadi dia hanya punya satu port yang sudah dinyalakan atau yang sudah dipasang, ini baru satu, tapi masih punya satu slot lagi, maka ini akan kita tambahkan. Kita off-kan terlebih dahulu, kita pilih port yang sesuai. Oke, Ibu akan pilih yang ini aja, yang gigabit ethernet. Nah, kita off, jangan lupa di on kan lagi, kemudian di close. Kita hubungkan ke printer. Oke, selanjutnya oke, sebentar, ini di sini ada sedikit kesalahan ya. Ini harusnya menggunakan yang slide. Jadi memang otomatis nggak selalu benar. Ya. Oke. Nah, kemudian tadi Bu sampaikan di sini Bu akan memakai tambahan hub. Nah, ini hubnya 2 karena jumlah PC yang diperlukan di sini ada 10, satu hub itu tidak mampu sampai 10 kalau cukup pakai tracer. Oke, kita lihat dulu, kita cek dulu.
Nah ini ya, hub. Udah berapakah portnya? Ya, dia punya 10 port. Memang di sini kliennya 10, tapi kan kita membutuhkan satu port lagi yang harus terhubung ke si ini nih. Nah, si router. Jadi dari router masuk ke hub. Itu butuh satu port. Ditambah ada 10 klien. Maka kita butuh 11 port. Nanggung ya. Oke. Kita akan bagi dua saja. Jadi kita pakai dua hub. Nah, ini juga kerjanya agak ringan. Jadi nggak satu hub bekerja keras sendirian ya. Oke. Nah, ini Ibu belum kasih nama. Divisi IT. Server divisi IT. Nanti server ini akan kita fungsikan untuk menyebarkan DHCP ya. Jadi nggak perlu kasih konfigurasi satu persatu. Nah, oke, selanjutnya ini kita hubungkan. Hmm, Nah, ini oh ya, ini cara menampilkan apa namanya? Nama Ethernetnya itu kalian bisa cek di sini. Option preference. Kemudian ini dicentang ya. Always show port label. Kalian juga bisa centang pada show device name label, show device model label. Nah ini play show-nya Ibu matikan aja ya. Oke, itu. Nah, karena ada 10 kita akan bagi dua aja biar rata. Jadi 55 menggunakan PC and device. Ya, enggak, save dulu. Satu. Ini namanya nanti PC IT 1. Ini sepertinya kurang geser ke kiri. Nah, iya. Kita biar lurus. Nah, kemudian di copy aja ya. PC IT 2. PC IT 3. PC IT 4. Oh, nah. PC IT 4. Oke, ini udah bagus. Ya, nah ini kita hubungkan terlebih dahulu. Ya, oh no available. Berarti habis portnya. Iya ding, ini 6. Oh kok kurang satu, kita matikan. Kita tambahin satu port lagi, kita nyalakan. Kemudian kita hubungkan lagi. Ya, sebenarnya ini bisa di delete dulu ya. Nah, nggak usah. Ya, di delete aja. Kemudian ini kita copy. Nah, jadi kemudian di sini hub 1.
VVIP 7, VVIP 8, VVIP 9, VVIP 10. Oke, kita hubungkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, hampir selesai. Tinggal apa? Tinggal koneksi internetnya agak didekatkan. Nah, oke, ya, sip. Geser sedikit ke kiri. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan satu perangkat yang nanti akan menjadi perangkat yang terhubung ke internet atau ke cloud-nya nanti ya. Nah, ini itu akan menggunakan router titik 1 dengan satu klip titik juga. Oke, nah ini kita perlu hubungkan Ethernet ke Ethernet 1. Oke, nah ini berarti kita juga harus ganti port. Kita matikan dulu routernya, jangan yang RJ11, single Ethernet. Nah, ini saja, kalian 2 ya. Oke, kita nyalakan, close. Ini aja. Nah, kita bisa milih 6 ke 8. Stabil aja ceritanya. Semirip mungkin dengan yang asli ya. Oke, nah ini portnya masih merah. Itu karena kalian bisa lihat ini masih down semua dan juga belum di set IP address-nya. Maka kita harus set IP address-nya. Yang pertama kita akan pakai untuk ibu sendiri itu akan menggunakan IP yang paling besar atau host terakhir dari setiap kelas dari setiap kelompok subnet di /27. Nah, di sini berarti pembagiannya untuk yang divisi IP ini nanti akan menggunakan 6. Biar lebih mudah divisi IP pakai yang satu aja ya. Ya, dibalik ya. 65 sampai 94. Kemudian divisi IP karena dia yang rumit, kita akan kasih IP-nya cilik wae. 1 sampai 30. Oke. Nah, ini berarti nanti di sini kita kasih note aja. Untuk divisi IP-nya itu adalah 192.168.20.1 sampai 192.168.20 maksimum 30. Kemudian subnet masknya 255.255.255.224. Ingat karena kita menggunakan subnetting. Nah, karena di divisi IP range-nya adalah sekian, maka kita juga harus set IP router ini pas Ethernet 1 yang terhubung langsung ke divisi IP ini dengan IP yang satu subnet. Berarti harus menggunakan juga range 1 sampai 30. Nah, itu akan menggunakan range yang paling terakhir atau host terakhirnya 20-30. Sementara nanti di
divisi apa ini? CS. Nah, divisi CS IP range IP-nya adalah 192.168.20.33 sampai 192.168.20.62 dengan subnet mask 255.255.255.224. Nah, ini ya. Oke. Kemudian ini agak bawah. Dan yang divisi manajerial IP ring-nya Ibu akan gunakan yang ini 192.168.20.65 sampai 192.168.20.94 dengan subnet mask sama juga 255.255.255.224. Ya, seperti ini untuk divisi manajerial. Nah, agar lebih terlihat dan lebih jelas, maka aku akan kasih pewarnaan aja. Oke, nah ini untuk divisi manajerial. Akan diberi warna hijau, sementara divisi IT yang pink. Nah, ini divisi IT yang lumayan berlipat ya. Dan warna biru. Ini untuk divisi CS. Oke, dulu deh. Oke. Ya, sampai sini sudah. Jangan lupa di share. Oke. Nah, untuk yang pertama, kita akan set mulai dari router dulu ya, biar hijau. Nah, kalian bisa pakai ini aja kalau bingung sama CLI. Nah, caranya kita lihat di sini. Ini yang digunakan adalah Flash Ethernet 1.0. Oh, sebentar. Sebelumnya, biar lebih mudah nanti kita kasih net dulu berapa IP yang akan kita kasih pada setiap Flash Ethernet di router. Ini untuk Flash Ethernet 1/0 akan Ibu kasih 192.168.20.30. Ini adalah host terakhir dari kelompok divisi IT. Kemudian untuk yang Flash Ethernet 0/0, karena dia di bawahnya adalah divisi CS, maka Ibu akan pakai host terakhir dari divisi CS, yaitu 192.168.20.62/27. Kemudian yang di sini, yang Flash Ethernet 6.0, itu akan berikan IP 192.168.20. Terakhir adalah 94 untuk divisi manajerial. Oke, nah ini seperti ini. Dan untuk yang 70 atau yang mengarah ke cloud, ini akan Ibu kasih IP sembarang di luar ketiga kelompok subnet, tapi masih dalam range, yaitu 192.168.20.100/27. Oke, ini ya. Nah, ini contoh saja. Oke, nah sekarang kita akan config router. Kita router ya. Oke, mulai dari yang pertama nih FA1/0, berarti ini. Yang pertama kita on kan terlebih dahulu.
Nah, cara ngeceknya gini ya, begitu kita on kan dia akan hijau kalau benar. Kita kasih IP sesuai dengan yang sudah kita rencanakan tadi, yaitu 192.168.20.30. Nah, subnet masknya jangan lupa 224. Oke, selanjutnya flash Ethernet 0/0, berarti yang atas. Nah, ini jangan lupa di on kan dulu. Oke, dia hijau. IP address-nya 192.168.20 titik ini ya 62. Subnet masknya juga jangan lupa 224. Kemudian belum selesai, ini masih ada flash Ethernet 6.0, IP-nya 2094. Kita cari 6.0, IP-nya 192.168.20.94. Nah, subnet masknya sama semua. Kemudian yang terakhir, ini jangan lupa di on kan. Kemudian yang terakhir flash Ethernet 7, ini juga kita on kan. IP address-nya adalah 192.168.20.100 dengan subnet mask 224. Oke, nah sampai di sini semua udah kelihatan hijau ya, tapi ini kalau kita tes belum berhasil atau masih failed. Wah, sebentar, ibu nggak. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah setelah di bagian routernya sudah kita set seperti itu tadi, kita selanjutnya akan set terlebih dahulu bagian apa nih enaknya? Divisi manajerial ya, divisi manajerial yang paling sedikit. Oke, nah ini caranya mudah. Kalian tinggal klik PC-nya, kemudian masuk ke desktop, pilih IP configuration, pilih static karena kita di sini tidak punya server ataupun router yang memberikan service DHCP, maka kita bisanya pakai static. Nah, kita tinggal kasihkan IP-nya aja 192.168.20 titik dimulai dari berapa? Dari 65. Berarti bisa 65. Subnet masknya jangan lupa 224. Default gateway-nya berapa? Default gateway ini adalah IP dari Ethernet router yang terdekat dengan dia. Berarti kalau di sini yang terdekat adalah 6 flash Ethernet 6/0. IP-nya adalah 20.94. 168.20.94. Oke, gateway ini gampangnya dia seperti gerbang. Nah, semisal kamu ada divisi manajerial, untuk pergi ke divisi IT ataupun pergi ke divisi CS, kamu harus melewati apa? Nah, kamu harus melewati satu perangkat namanya router. Nah, berarti kamu harus masuk lewat gerbangnya di sini. Maka gateway-nya atau gerbang masuknya itu lewat port flash Ethernet 6/0 atau IP-nya adalah 192.168.20.94. DNS-nya kita pakai DNS Google aja. Oke, nah ini kita close. Nah, lakukan konfigurasi ini ke semua klien dari divisi manajerial. Tapi ingat, IP yang sudah dipakai ini ada 65 dan ada 94 itu sudah tidak boleh dipakai lagi. Oke ya, berarti yang lainnya kita lanjutkan saja. 192, 168, 20, 65 sudah dipakai, berarti bisa pakai 66. Jangan lupa untuk mengganti subnet mask. Oke, kita lanjutkan. 67.
88. Maaf ya, agak ada bikin motor. Tadi berapa ya? 65, 66, 67, 68 ya. Oke, 224. Nah, oke, DNS servernya. Nah, 869. Sembilan lo tadi 70, ini 224, 94, ini 888. Nah, kalau sudah, kita bisa tes dulu antar PC manager. Oke, sudah successful ya. Tes sekali lagi. Kalau ada yang gagal, maka kamu perlu mengecek mungkin konfigurasinya ada yang kurang. Jangan lupa di save. Oke, selanjutnya kita setting di bagian access point. Wah, ini sesuai banget. Carry ya. Ibu contohkan satu aja atau dua wes. Nah, misalnya di bagian laptop ini coba kita statik. Nah, tapi kalau di sini di CS ini mulainya adalah dari 33 sampai 62. 62 sudah dipakai, maka tidak boleh dipakai lagi. Ini, nah, gateway-nya adalah 62. Kenapa 62? Karena gerbang masuknya divisi CS ke divisi yang lain termasuk ke internet adalah melalui port terdekat, port dari router yang terdekat yang terhubung langsung ke dia, yaitu port Fast Ethernet 0/0. Nah, Fast Ethernet 0/0 IP-nya adalah 20.62, maka itu adalah IP default gateway dari divisi CS. DNS servernya kita samakan 8888. Oke, yang dua juga sama. Karena tadi sudah 343, sekarang 34. Oke, lanjut. Kalian ya. 34, 35. Tiga, 34, 35, ini 36. Oke, dan yang ini 33, 34, 35, 36, 37. Jangan subnet emasnya 224, kecilnya 62. Oke, selanjutnya dua dua empat 888. Berapa tadi? 38, sekarang 39. Kan 39, 40.
42 ya, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, betul. Oke, 224 ya. Nah, oke, sudah selesai, kita tes dulu. Oke, sudah successful antar laptop sembarang ya ini. Oke, nah sekarang kita coba gimana kalau antara PC dengan PC. Oke, nggak masalah, toilet biasanya dia butuh penyesuaian dulu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba lagi. Coba sekali lagi. Oke, sudah successful. Ya. Oke, nah nanti yang lainnya bisa kalian cobain sendiri. Itu akan lanjut ke divisi IT. Nah, divisi IT ini kelihatannya rumit banyak, tapi mungkin agak mudah ya. Agak mudah untuk konfigurasinya. Oke, kita akan mulai dari wireless routernya dulu, atau apanya dulu ya? Ya, wireless routernya dulu. Servernya dulu saja. Oke, di server sudah. Ya, oke. Ya, oke. Nah, di divisi yang di server ini itu akan set IP-nya menjadi IP. Oh, ini flash Ethernet ya. Ini sudah on. Nah, di sini 192.168.20 titik. Range dari divisi IP adalah 1 sampai 30, tapi ingat 30 sudah tidak bisa dipakai ya, karena sudah dipakai oleh router. Maka itu akan ambil yang paling awal aja, 1. Kemudian subnet masknya jangan lupa 224. Nah, sampai sini selanjutnya kita akan fungsikan server ini sebagai server DHCP. Jadi kita on kan. Tuh, nggak kelihatan ini. Nah, ya ini kelihatan ya. Ini kalian klik aja dan kita rubah default gateway-nya. Oke. Default gateway ini nanti adalah default gateway yang akan dibagikan. Dia akan berperan sebagai DHCP server. Nah, si server divisi IT ini yang akan membagikan IP secara otomatis. Jadi nanti kita tidak perlu memberikan IP satu persatu nih ke setiap PC dan juga laptop dari klien divisi IT. Oke, seperti itu. Nah, default gateway-nya otomatis adalah gateway yang akan kita gunakan atau yang akan digunakan oleh klien divisi IT untuk bisa masuk ke divisi yang lain. Nah, gerbangnya yang mana? Kalau dari divisi IT mau ke manajerial, maka dia lewatnya adalah sini. Nah, berarti ketemu flash Ethernet 1/0. Oke, flash Ethernet 1/0 default IP-nya atau IP yang sudah kita set adalah 2030. Maka 2030 inilah yang akan kita jadikan IP default gateway. 20.30. DNS servernya kita set samakan 888. Kemudian start IP-nya berapa? Tadi karena satu sudah dipakai, maka bisa kita mulai jadi 2. Subnet masknya sudah benar ya, 224. Nah, yang lainnya kita bisa abaikan dulu. Kemudian jangan lupa klik save. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke wireless router bagian LAN. Ini konfigurasinya seperti ini. Seperti tadi ya, yang sudah direncanakan menggunakan IP address 20.2. Untuk wireless LAN tadi sudah disetting. Selanjutnya di bagian GUI-nya, setup GUI, ini dipastikan untuk internetnya sudah statik sesuai dengan isian. Oke, nanti dilihatkan. Kemudian IP address-nya 20.2 sudah sesuai dan pastikan DHCP servernya disable. Oke ya, disable karena nantinya
DHCP server yang berperan sebagai server DHCP adalah server PT ini. Oke, kemudian laptop kita nyalakan, kita statik dulu, lalu kita klik DHCP, kita tunggu. Nah, maka akan dapat IP secara otomatis seperti ini. Nah, jadi dengan seperti ini konfigurasi IP di klien divisi IT akan lebih cepat karena kita menggunakan dynamic. Kita tidak perlu mengisikan satu persatu, kita hanya perlu merefresh ya. Cara refreshnya seperti ini, di static kemudian pindahkan lagi ke DHCP, lalu di close aja. Nah, satu persatu seperti ini, static DHCP. Nah, kenapa kok dia perlu di refresh? Ini kalian perlu bisa perhatikan di DHCP default sebelumnya, laptop dan juga perangkat PC yang ada di klien yang berperan sebagai klien di PC IT, dia mendapatkan IP secara otomatis, tapi ini adalah IP dari wireless router. Sementara kalau wireless router, maka default gateway ini akan menjadi IP dari si wireless router, yaitu 20.2. Padahal untuk terkoneksi ke divisi yang lain, kita memerlukan gateway-nya adalah 20.3. Karena itu, kita gunakan default gateway, kita harus melakukan refresh terlebih dahulu, static, kemudian klik lagi di DHCP. Nah, dengan begini, klien-klien akan mendapatkan IP address-nya dari PT server, dari server PT. Seperti itu ya. Dan default gateway-nya sudah berubah menjadi 20.3. Oke, lanjut. Yang ini juga sama, static kemudian DHCP. Tunggu sebentar. Oke. Close. Nah, ini juga static dulu, kemudian DHCP. Close. Ini juga static dahulu. Sudah static ya, berarti tinggal klik DHCP. Ini juga. Oke. Baik, nah ini sekarang semua klien sudah mendapatkan IP secara dynamic. Kita akan tes dulu antar laptop. Ya, dia sudah successful. Lalu kita akan cek antar PC juga successful. Sekarang dari PC ke laptop. Nah, ini boleh lihat dulu, kita ulang. Dari PC ke laptop successful. Dari laptop ke PC successful. Oke, kita lihat lagi. Nah, kita akan coba juga dari PC ke server atau dari laptop ke server. Oke, juga successful. Kita coba lagi dari server ke PC, juga successful. Oke, selanjutnya kita coba dari PC satu ke PC dari divisi lain. Nah, ini in progress. Kemungkinan akan violet. Oh ya, benar, violet. Oke, kita coba lagi. Ya, jadi dia perlu loading dulu ya. Oke. Ini juga kemungkinan violet terlebih dahulu. Oke, kita delete dulu. Ini
dari laptop divisi CS ke laptop divisi IT. Oke. Nah, sekarang kita coba yang ke divisi manajerial. Dari mana nih? Ini ya. Oke, ini sebetulnya file dulu. Nah, kita coba lagi. Sebentar. Kemudian ini ke sini. Oke, sudah successful. Coba lagi dari sini ke sebaliknya. Oke, sudah successful. Baik semuanya. Untuk mengetes ada beberapa cara. Sebenarnya diantaranya adalah menggunakan PDU ini atau Add Symbol PDU. Ini akan menunjukkan apakah koneksi dari kedua klien tersebut sudah berhasil. Kalau yang paling cepat itu karena tinggal klik amplop, kemudian dari mana mau coba akses kemana atau mau berkomunikasi ke PC yang mana. Tapi selain itu kalian juga bisa melakukan tes dengan menggunakan ping. Misalnya di sini kita lihat dulu IP config ya. Oke, nah ini kelihatan IP-nya adalah 20.6. Ini juga kita cek. Ya, IP-nya adalah 2065. Mereka berada pada subnet yang berbeda. Sekarang kita ping 192.168.20 titik berapa tadi? Oh, titik 6. Oke, sudah replay. Nah, sekarang tes sebaliknya. Berarti ping ke 192.168.20.65. Oke, sama ya, sudah berhasil, berarti sudah selesai. Nah, baik, untuk perapiannya silakan itu kreativitas masing-masing. Sekali lagi jangan lupa save, dan nanti untuk menyimpan filenya silakan diberikan nama lengkap kamu seperti ini, kemudian klaster berapa. Kalau itu adalah desain pakai tracer cluster 1, maka kalian beri nama cluster 1, bila itu cluster 2, maka diberikan nama cluster 2. Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.